Allah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdarihil azim. Teman-teman yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di malam kedua takziah ini tadi sudah ada bisikan beberapa tema yang perlu saya sampaikan. Apalagi malam kemarin sudah membahas tentang kematian. Dan mudah-mudahan pembahasan saya ini mungkin lanjutan pembahasan daripada takziah sewaktu kematian di samping masjid. Sikap kita ketika berhadapan dengan orang meninggal. Saya kira mungkin di sini hadirinnya yang hadir juga waktu di saat sana. Baik, mari kita masih banyak kosong kursi. Mari kita. Mari kita. Insyaallah mudah-mudahan pembahasannya tidak panjang. Yang kita mau bahas pada malam takziah ini, nasabah kalau istimewa bicara tentang amatengan makuli di bawah. Yang jelasnya kita harus mempersiapkan diri kita untuk mati. Dia nak diki mitau dia mati ngami. Nasabah pasti ki mati. Yang naifnya kada pemakai kita bicara mati ngem, bicara kita tentang kubur biasa ke mati. Woi ada orang terampi to mati ngem ini. Abi cuma pian aku. Baik bicara kita tentang kubur. Wah jangan Allah terampi dulu tu di mana nalar pegeri nama troku. Nah ini yang selalu kita takuti ketika berkaitan tentang kematian atau kuburan. Kita langsung berbicara tentang kekhawatiran tentang dunia. Nah yang harus kita pahami, kematian itu adalah hal pasti. Kampai tak ada gak tak pasti mati. Maksudnya penedita yarega dia magalo penedita pasti mati. Malah asa ki yarega sia-sia ki pasti mati narek ponar api retita. Jadi kita mesti mempersiapkan diri kita untuk mati. Dan yang harus kita khawatirkan, yang harus kita takuti adalah ketika kita tidak punya persiapan atau tidak punya bekal sebelum kematian itu datang. Pada teman yang malah temannya, apalagi sini banyak adik-adikku, anak-anak muda saya lihat ini. Ya kamu pikir macam apa mati? Ni kata malu mati. Dia agak sehat ternyata tagalem magalelu ketuduro di diwirila lagi nasabah kecelakaan maga-maga. Jadi kematian itu tidak melihat umur. Kematian itu tidak melihat siapa yang sehat atau yang sakit. Jadi harus disiap-siap selalu untuk mati. Tuh. Yang persiapannya tiada lain adalah memperbaiki dan memperbanyak amal ibadah kita. Baik, pembahasan inti kita pada malam ini sebenarnya yang pertama, apalagi saya dengar tadi beberapa hari ke depan akan matampung. Kita berbicara tentang matampung. Apa dia sama tampung? Beberapa ulama, bahkan guru ta Ustaz Muhammad Yusuf mengatakan si teman-teman yang biasanya matampung sebenarnya pas selena akekah. Ulangi demo. Sebenarnya yang si teman-teman yang biasanya matampung pas selena akekah. Nasabak mage yero na piko tomatakari ulo matampung nasabak kebanyakan
Yero tunna malolo, tunna baik yero tomatata, rata-rata di panapahad dia senya syariah, di panapahad dia senya agama, di panapahad dia senya kita. Jadi dia kita betul matena, tapi tanya kita ditelar matapu. Pak Yero dia semat tampu pasti magere sapi ki. Kode pun magere sapi berarti magere bembe ki. Kode pun magere bembe, namu manu bikin itu. Itu yang paling buruk. Jadi yena rona sabari magero tomatata yolo si matampung. Nasaba hampir mayoritas di panapaha yolo neneta yolo dia senyaki ka. Nah pinarapi icapa-capa untuk makanya oh kerja seperti kita. Siapa tahu kesini kumpul kita apalagi mempetisi di yolo. Di kampung biasa ya sendiri waktu SD. Cica si tahu napa istri dia seni mandri manu. Itu pun kong kemalut pun. Lebih pasti memang ke dalam kita. Oh dia meto napa hati dia seni kita. Inilah yang mendasari kenapa ada yang dia dikatakan mat tampung. Jadi mat tampung itu bukan apa yang dicontohkan oleh Nabi, tidak. Dia bagian daripada tradisi dan ia adalah syiar agama, bukan syariat agama. Nah, wajah pun kemakade, itu air mat tampung. Memang kau biasa di makada syariat agama, padahal tanya syariat agama. Karena dia syariat agama, loki mat tampung ding dia tampung itu nanti jadi masalah. Kau kapah makade, kau dia tampung makade seta-setan ki matu di mana gaib itu salah. Ajak tu ta tapas saleta makade bali bola aku mati bapak na maga mat tampung yang toka mat tampung sisa na ada terjadi lo mat tampung na palutu motorona na balu galuna. Nah ini yang tidak boleh. Ajak lalu tipi gawi. Kau dia agama kemakade seta ajak tak tampung. Apalagi yero otomatis manusia pura dia teka tak mungkin ditampung. Itu. Jadi itu dasarnya kenapa mat tampung itu ada. Dan itu bukan sesuatu yang wajib. Hanya boleh-boleh saja narik ko masage naki. Ko masage naki sesetak magire magire sapi. Ko de jule na mo bembe, ko de jule na mo manu telu kaju ari kasi kaju. Ko de jule na mo telo sira ko di mo. Ini sengaja saya jelaskan supaya kita tidak keliru memahami tentang ritual-ritual atau kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan ketika ada kematian. Itu yang biasanya terjadi ketika mat tampung. Magere di bembe yare ke sapi. Yang tidak boleh dan itu adalah pasti bertentangan dengan agama. Mengare dia tidak kejadian, tapi ada beberapa daerah kadang kumagere sapi, yari gamagere bembeti, napa ada yero derana dikatuangi, napa luka sirangi di mesana eko bulu ini masih ada beberapa kejadian, tapi mudah-mudahan di sini tidak ada. Ulang benti bahwa supaya dipaham dia cing kesini apa kue dan itu tidak boleh. Yang jadi masalah anak muda tak dulu ya udara nak teki dan nasi lo kira di pasiun nah ini jadi ya kemarin dia nggak masuk masih ada beberapa tempat tapi itu sudah mulai punah di anak-anak muda tapi kamu pecah di dua ondrum nabi gue mau bayar dan itu adalah haram memakan darah itu tidak boleh yang halal dimakan adalah dagingnya kamu tuh deh nanti diambil cicil nami bawa. Dia itu dulu mandre kamu punya pak macam tanpa kita sadari anak-anak itu tak dipandai kamu tuh sapi. Tegero sosis itu terbuat daripada satu sapi itu. Enggak pula di tapi diona, ya udah maloto-loto yo sapi di pataman dulunya ya mencari sosis. Sosis itu bahaya. Nah, kalau tidak percaya nanti kita cari di YouTube. Tergantung, tapi tidak semua sosis. Itu. Baik. Selanjutnya, si tongan-tongan na rumah tampuki ada
adalah adat kebiasaan, tapi di dalamnya ada syiar agama dan ada amal ibadah di situ. Apa amal ibadahnya? Yero palempur kini ay. Wetumna ro magere sapi ki yare ga magere bembe tanyakeun ni untuk mapanre toega yero apalanna ta tepah di tomateta. Jadi manca di sidekai di tomateta. Itu tujuannya. Biasanya makanya mah tampung itu di 7 hari biasanya. Tapi biasa tuh ke 10 so. Kata biasa maka di siu lebih. Engkau maka dapat 10 so nampak tampung tergantung asa gini ngetak. Itu. Tapi kebanyakan biasa ke masa gini ke itu ngeso na tampung. Marada minasa tanah. Jadi niatkan ketika kita magere sapi yare ga bende yare ga manu, tujuannya untuk bersedekah supaya pahalana tak terpalau di tempat kita. Dan amalan yang tidak terputus dengan orang mati adalah sedekah. Ya dia tak betul. Bersedekah untuk orang dekat kita itu tidak terputus. Punyakeun ni masih tepat tepaplanna lo yalina almarhum al-fatih. Boleh. Dan itu salah satu bijaknya kita seorang anak untuk ketika kita berinfak bersedekah niatkan untuk orang tua kita. Ketika untuk orang tua kita pahalanya pun pasti akan kita dapatkan. Tidak dikurangi apa yang kita sudah niatkan ke orang tua. Jadi dua kena. Dan kita aku masih dekat untuk alita pawan niatkan untuk orang tua tak supaya nan untuk teman-teman tak ini untuk toy. Kau diniatkan untuk alita bawang ini baru untuk itu teman-teman tak ini untuk itu. Dan ini tujuannya. Sedekah pahalanya untuk orang kita tujuannya agar supaya orang kita yang baru meninggal itu mendapatkan keringanan siksa kalau ada dosanya kalau dia disiksa di dalam kuburnya. Tujuannya kalau kita tolong itu main cerita mampu selesai kita. Nah sebab riwayat paseni maka orang-orang Islam yang meninggal yang mempunyai dosa dia akan difitnah, maksudnya dipertanyakan seluruh perihal hidupnya di dalam kuburnya selama 7 hari 7 malam. Sementara orang-orang kafir atau orang-orang musyrik atau orang-orang yang berbuat zalim yang banyak dosanya itu akan difitnah, ditanyakan segala hal pada dirinya di dalam kubur selama 40 hari 40 malam. Nah, ini rodo asa berenang. Kita mau baca-baca tenung ngesop itu ngesop 40 so siratu so. Itu yang menyebabkan tujuannya untuk membantu meringankan keadaan orang mati. Dibaca Fatihah, iya pernah. Tapi kau makan dibaca Al-Fatihah, tak cici mi. Tapi kau makan kimapan retoiga ini kelebihannya sebenarnya yang kurang diungkap oleh para penceramah, tokoh-tokoh agama tentang mapan retoiga. Apa kelebihannya itu mapan retoiga? Dan diniatkan kepada siapa yang kita niatkan? Ini air minum. Minum ini dari teluk teguk. Air minum ini dia berada di tubuh saya 40 hari 40 malam baru hilang. Dia menjadi daging selama 40 hari 40 malam ini saya pakai mengaji, saya pakai sholat, saya pakai pergi pengajian, saya pakai pergi takziah. Berapa pahala yang saya dapatkan, segitu pun pahala yang sampai kepada orang yang membeli saya air minum. Lebih memang tidak bawa air itu, engkau panah, engkau tidak masih rumah, engkau dana, engkau bembena, itu tujuannya. 40 hari 40 malam makanan dan minuman ini yang ada di badan kita pakai untuk beribadah, dan itu pun pahalanya ada yang sampai kepada siapa yang bersedekah air minum dan makanan kepada kita. Ini cedek iro apalan lebih dia seni masih dekat. Itulah yang menyebabkan kenapa orang meninggal itu ketika barusan dikubur dia mengatakan, ya Allah fajini na'mal solihah li as-sadaqah ya Allah. Buat parewa laalo kakasili supaya madilino untuk topemon na mo sikat domata. Lo sona kakasi masih dekat.
saking alegerengna dia seni asidekam